Di dalam mengelola negara, pilihlah manusia yang mempunyai new mind terhadap masa kini dan masa depan. Kalau perlu dipertanyakan kepada siapa saja yang bercita-cita ingin mengelola negara ini pada saat ini dan ke depannya. Pertanyaannya sederhana, apakah sekarang dunia masuk ke resesi atau decoupling? Nah, bisa nggak dia jawab? Paham nggak dia? Rinci nggak jawabannya, memandang dan memberikan solusi kekinian? Kita bantu deh memberi gambaran sekilas agar pemimpin tersebut bisa menjawab. Resesi itu menghitungnya dari hal yang umum, pertumbuhan ekonomi negatif. Kebanyakan ekonomi negatif terjadi karena faktor eksternal, di mana pemerintah yang pola pikirnya sederhana tidak pernah siap dengan keterkejutan. Namun, kalau decoupling itu perubahan fundamental dalam parameter ekonomi makro dan dalam kehidupan manusia. Dan entah bagaimana sejak 6 bulan yang lalu saya mengatakan sekarang decoupling. Bahkan sebelum COVID dan resesi saya sudah mengatakan sekarang decoupling. Ada kok rekam jejaknya saya mengatakan hal tersebut. Karena pendapat bahwa dunia decoupling atau bahasa sederhananya adalah keterputusan dengan masa lalu. Maka kelolaan organisasi harus berubah. Untuk hal ini sejak 1 tahun yang lalu organisasi kami sudah bergeser ke arah digital secara murni. Yang mana semua dibangun sejak 2018. Efek decoupling tambah COVID, tambah resesi, tambah perang Tiongkok Amerika. Ini seru, ini peluang. Sebelum kita bahas peluang, kita bahas lebih dalam tentang decoupling. Saat ini ada 20% pekerjaan jenis baru yang 10 tahun yang lalu tidak ada. Misalnya profesi Chief Content Creator, jenis pekerjaan digital marketing. Itu macam-macam profesi yang 10 tahun yang lalu belum ada. Lah sosmed juga belum ada kok 10 tahun yang lalu. Masih belum semasif sekarang. Sungguh banyak profesi yang baru muncul bahkan di 3 tahun ini, misalnya yang namanya graphic designer. Dulu kerjanya hanya di dunia percetakan, di dunia media. Mendadak dunia cetakan berkurang jauh, bergeserlah mereka ke sosial media. Kebutuhan mendadak meningkat menjadi 1000% setiap tahunnya sejak 3 tahun terakhir ini. Profesinya ada sejak lama, namun mendadak menjadi kebutuhan utama. Itu siapa yang kira? Di masa depan, di tahun 2030 ke sana, diperkirakan ada 60% bidang usaha dan profesi baru yang saat ini belum ada modelnya. Belum tahu apa itu barangnya. Sehingga profesi dan bidang yang saat ini ada, 10 tahun ke depan, 60%-nya bisa hilang atau less needed, kurang dibutuhkan. Semua ini karena kehadiran digital yang terus merubah bentuk ekonomi, sosial, dan budaya sebuah negara dan dunia. Bank akan jadi digital, di mana profesi teller hilang dalam 5 tahun ke depan. Cabang bank akan tutup besar-besaran dalam 5 tahun ke depan. Banking berubah, dunia funding berubah, dunia lending berubah juga. Aturan mainnya semua berubah. Hakim lapangan atau otoritas keuangan mendadak bingung dengan caranya dan cepatnya tumbuh dunia digital. Mau disemprit karena offside, mereka main kasti. Ya nggak bisa disemprit lah. Dilarang di Indonesia, mereka buka di Singapura, main lewat udara, langsung global. Pemerintah Indonesia nggak bisa apa-apa juga. Apalagi pemerintah yang gagap tidak bervisi digital. Sering keloloten, gelegean, dan kagetan. Bahkan militer pun didigitalkan saat ini. Kalau pengelolanya agresif. Tentara garis depan itu robot, bisa droid, bisa manusia dengan robotic arm atau leg, atau pasti terkoneksi dengan satelit. Bener deh, kalau saya kan Sontoloyo, maka pasti saya ubah abis-abisan itu departemen sesuai dengan kebutuhan zaman. Pilar manajemen negara diwakili kementerian kita akan ubah. Ada 7 menteri utama yang mengerjakan Ipolek Sosbud Hankam. Departemen pertahanan berubah menjadi departemen perang atau Minister of War. 7 macam jenis perang harus punya deputinya. Military warfare, digital data informational warfare, economic warfare, biological warfare, dan lain sebagainya. Juga untuk Indonesia mendapatkan pemimpin terbaik, juga rapih tata kelola negaranya. Akan ada lagi yang namanya Dewan Pertimbangan Agung atau DPA. DPA adalah wakil dari para pemangku adat, ulama, dan trah Kasultanan, Keraton Nusantara. Kemudian juga akan hadir lagi fraksi TNI, Polri, dan ASN masuk DPR kembali, di mana suara di Komisi TNI, Polri, dan ASN masing-masing 5%. Semua wakil rakyat dari TNI, Polri, dan ASN adalah pejabat yang masih aktif yang bisa dipergilirkan setiap 1, 2, 3 tahun tergantung pimpinan mereka. Dalam pemilihan presiden, suara rakyat adalah 80%, suara DPR 10%, suara DPA 5%, suara MPR 5%. DPR, MPR, DPA menyetujui GBHN garis besar haluan negara 100 tahun Indonesia, di mana setiap pemerintahan yang menjabat harus mempunyai cara
cara untuk mencapai target tersebut atau nation interest tersebut. Misalnya, GBHN Indonesia Emas 100 tahun merdeka, yaitu di tahun 2045, yaitu 25 tahun dari sekarang. Indonesia memiliki kekuatan pendidikan nomor 3 besar, ekonomi nomor 2 besar dunia, teknologi 3 besar dunia, sistem kesehatan 3 besar dunia, kendali pangan nomor 1 terbesar di dunia, pertahanan keamanan nomor 3 terbesar di dunia, kendali informasi nomor 3 besar dunia, kendali sistem keuangan 3 besar dunia, kendali energi terbarukan dan baterai nomor 1 di dunia. Lalu dalam 75 tahun kemudian hingga tahun 2120 Indonesia kendalikan sepertiga dunia secara pengaruh di bidang budaya, kesenian, keuangan, teknologi, kesehatan, informasi, dan menjadi pemimpin dalam mengeksplor kehidupan manusia di Mars. Mars menjadi the next frontier, di mana mineral tambang adalah sumber yang dapat membuat bumi menjadi bertahan dalam jangka panjang. Jarak 8 bulan saat ini perjalanan dari bumi ke Mars hanya 3 hari dalam teknologi yang dipimpin Indonesia di tahun 2120. Saat itu tambang mineral Mars mayoritasnya adalah milik Indonesia. Ini sontoloyo kan otaknya? Ya begitulah kalau mau menang bernegaranya. Jangan menarget yang tanggung-tanggung. Masa mimpi aja nggak berani? Emang mimpi dibaserin? Kita sekarang sudah mulai paham betapa pentingnya memahami geopolitik dan geostrategi suatu negara. Langkah-langkah diplomasi negara manapun harus kita pelajari niatnya dan nation interest mereka. Diplomasi suatu negara tersebut terkadang hanya pengalihan. Sesungguhnya negara agresif selalu ingin mendominasi, ingin menang sendiri, ingin surplus kepentingan dari negara lain. Lemahnya diplomasi luar negeri kita, juga lemahnya ketajaman melihat strategi negara lain bisa membuat blunder kebijakan nasional negara kita. Misalnya, ada pejabat negara yang kagum dengan keberhasilan Cina membangun ekonomi, lalu terpesona ingin menjadi seperti Cina, kemudian mepet ke Tiongkok, lalu mengikuti saran Cina tersebut. Ternyata sebuah negara yang diberi saran oleh mereka adalah saran yang selalu menguntungkan Tiongkok. Gak percaya ya? Misalnya, sebuah negara disarankan membangun infrastruktur jalanan. Katanya hal itu bisa memajukan ekonomi. Ternyata karena produksinya tidak ada, maka infrastruktur tadi isinya barang Tiongkok semua. Bukannya infrastruktur untuk membangun ekonomi negara, tetapi malah menjadi perpanjangan infrastruktur Tiongkok. Bahasa militernya adalah Extended Quasi Territory. Ini adalah bagian dari kolonialisasi 5.0 yang ada dalam buku terbaru Joseph Nye bernama Shah Power. Ini semua dirincikan. Tapi mungkin pejabat banyak yang nggak baca dan banyak lupa karena siraman cuan yang deras ke kantong mereka melalaikan nasionalisme. Video ini menuduh atau tendensius? Sabar, ikuti sampai tuntas. Setelah ini, kita rincikan strategi membangun ekonomi Indonesia ke depan dengan membuka tabir apa rahasia di balik pertumbuhan ekonomi di Tiongkok yang cepat itu. Setelah kita membuka strategi double currency-nya renminbi dan yuan, di mana uang adalah darahnya ekonomi, banking adalah urat nadinya ekonomi, maka rahasia satu lagi ini adalah rahasia membangun Cina hingga Cina memiliki pertumbuhan yang mengerikan seperti saat ini. Apa itu? Sebelum kita menjawab, maka sebaiknya kita pahami dulu tentang global supply chain yang saat ini dilakukan kaum globalis. Negara di bawah hegemoni barat punya kekuatan ekonomi bersama yang namanya global supply chain. Awalnya sederhana, yaitu ingin membuat produk menjadi termurah dan terbaik. Keren ya? Oke, kita lanjut. Setiap negara punya competitive advantage terhadap suatu produk. Jadi global supply chain itu selain pemerataan rezeki sesama negara hegemoni, juga kesannya mencari barang murah dan terbaik. Produk jadi borderless dan menjadi saling ketergantungan, dan dengan kerumitannya perdagangan tadi membuat semua tergantung dengan dolar. Bagi orang sontoloyo seperti saya ini, inilah cara dolar menciptakan ekosistem agar dolar digunakan. Itu saja tujuannya, sesederhana itu. Misalnya mobil Toyota saja, membangun satu mobil tadi bisa-bisa kaca spionnya dari Rumania, rem, brake-nya itu dari Thailand, kepala pistonnya dari Brazil, karet wiper dari Filipina, tire cord-nya dari Italia. Jadi satu mobil itu bisa dari 40 negara dengan ratusan supplier. Itulah rantai supply produksi dunia. Kemudian global supply chain dipakai sebagai alat penekan penukaran barang lainnya, karena setelah kirim barang tadi daripada kargo kosong, maka mulai diisi dengan barang-barang dari negara satu ke negara yang lain. Lihat aja alur logistik ini semua, dan sengaja diciptakan agar menjadi ketergantungan dan sulit dirunut urai lagi. Dunia memang sengaja dibuat ribet agar ekosistem tidak bisa dibongkar, sehingga dolar terus
berkuasa. Kembali ke cerita awal, apa yang membuat ekonomi Cina kuat setelah menggunakan dua mata uang dan banking system, yaitu UKM yang dibuatkan rantai produksinya. Jadi di Cina adalah gabungan perusahaan-perusahaan kecil-kecil terkonsolidasi satu dengan yang lainnya. Setiap produsen UKM hanya memproduksi satu barang, sangat spesial. Mulai dari perancangan, detail engineering, perakitan, semua disuplai oleh UKM spesialis. Anggap saja satu UKM itu adalah negara bagian dari global supply chain tadi. Semua ini dirakit menjadi rantai produksi baru. Jadi rahasia Tiongkok yang ketiga adalah local supply chain management. Bahkan di beberapa provinsi, di kota-kotanya memiliki industri yang khusus. Misalnya satu kota mungkin desa kali ya, hanya membuat toilet, hanya membuat WC. Desa sebelahnya hanya membuat alat remnya traktor pertanian. Begitu seterusnya. Cina kuat sekali di database produksi. Bahkan kalau nonton pameran alat-alat industri yang ditawarkan itu bukan motor tapi mesin untuk motor, knalpot, jok tempat duduk motor. Yang ditawarkan adalah barang-barang spesialis. Sistem UKM spesialis ini, jika Anda ingin mendirikan pabrik, barang investasi yang harus Anda curahkan tidak terlalu besar jadinya. Sederhana berpikir dagangnya kan? Lalu yang keempat, apa yang membuat Cina menjadi negara produsen terbesar di dunia? Cina membangun infrastruktur terutama untuk mendukung distribusi logistik UKM. Infrastruktur di Tiongkok bukan untuk menopang industri manufaktur besar. Infrastruktur untuk menopang aktivitas distribusi UKM industri yang banyak tersebar di berbagai distrik provinsi karena local supply chain tadi mengusung istilah full outsource UKM collaboration atau bahasa sederhananya UKM gotong royong. Seperti radar tetrahertz, gulungan gold wire bondingnya atau kawat senar emasnya yang ukurannya setipis rambut yang menjadi komponen krusial utama hanya bisa dilakukan handmade dan manual oleh tangan-tangan terampil dan tekun yang menjadi karakter utama karyawan UKM. Karena salah gulung atau salah solder sedikit aja pasti gagal. Etos kerja tinggi, tangan terampil karena master di satu bidang, dan ketekunan ini tidak dimiliki oleh industri di dunia barat. Kedepan ada baiknya UKM Indonesia memfokuskan menjadi negara produsen berbasis natural resources dan turunannya yang diatur oleh local supply chains-nya, karena hal ini merupakan kekuatan ekonomi Indonesia. Jadi jelasnya tiru strateginya, bukan ikuti maunya.